sudah ngedrop, hipotermi, sesak nafas. Bayi lebih rentan ketika sakit, gejala lebih parah, sehingga harapan hidupnya lebih rendah dibanding ketika kucing dewasa terkena chlamydia. Toksikosis itu artinya keracunan. Jadi tiba-tiba kejang-kejang, kematian, sesak nafas gitu. Karena keracunan si kutunya sendiri, dia kan menghisap darah ya kan, merusak si organ hati, ginjal, dan ya bisa menyebabkan keracunan karena si kutu itu sendiri. Halo sahabat Radian, ini saya bersama seekor kitten, jadi bayi kucing jenis Maine Coon. Berbicara tentang bayi kucing, tentang kitten, ada salah satu penyakit yang sering kali muncul, yaitu adalah chlamydiosis. Bagaimana sih ciri-ciri chlamydiosis? Nah, seperti yang ada di gambar di bawah ya. Jadi seringkali terjadi infeksi pada bagian mata, mulai mata belekan, bengkak, bahkan sampai meletus. Disertai dengan flu. Kalau sudah berbicara tentang flu, pasti nanti komplikasi akhirnya kegangguan pernafasan. Sama seperti pasien yang datang hari ini ke Raden Pet and Care cabang Pulau Gebang. Nah, ada customer bawa 2 ekor kitten. Usianya kurang lebih 2-3 bulan lah ya, dengan keluhan matanya itu terjadi infeksi, pembengkakan, terus terjadi gangguan pernafasan, bahkan salah satu diantaranya sudah bisa dibilang apa ya, kritis, suhu tubuh sudah ngedrop, hipotermi, sesak nafas. Nah, di sini pentingnya program vaksinasi sebelum induk dilakukan program pengawinan. Kenapa? Karena kalau pada kucing-kucing dewasa teman-teman, biasanya gejala yang muncul itu hanya gangguan pernafasan. Jadi cuma bersin-bersin, ingusan biasa. Tapi kalau pada kitten, dia gejala kan lebih parah. Selain gangguan pernafasan, muncul infeksi mata, bahkan bola mata sampai meletus. Dan ini menjadi perhatian serius. Penanganannya akan sangat rumit, mengingat kitten gejala lebih parah. Pada beberapa kasus mata harus diamputasi karena mata rusak. Pada beberapa kasus juga terkadang bisa menyebabkan kematian. Dari 2 pasien yang dibawa, karena yang satu kondisinya kritis, yang kritis gak bisa ketolong teman-teman, padahal udah diusahakan secara maksimal, diberi oksigen. Ini mau dikata apa ya, bingung jelasinnya ya. Jadi satu kitten yang tadinya kritis, memang dibawa dalam kondisi kritis, sudah dicoba untuk memberikan treatment yang maksimal, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Sudah diberi oksigen, suhu sudah dibantu dinaikkan, dikasih imun booster, ternyata dia tidak bisa bertahan. Jadi buat teman-teman, kalau semisal jumpai kucingnya sakit, baiknya segera dibawa ke dokter hewan. Sebenarnya sangat mudah sih teman-teman mau melihat hewannya sakit atau tidak. Tips yang pertama, teman-teman bisa lihat dari rambutnya. Rambutnya kalau jabrik-jabrik, dia artinya nggak sehat. Yang kedua, terelit atau matanya. Di sini kan ada kayak selaput nih. Kalau selaputnya gerak ke tengah, meskipun dia aktif, tandanya dia memang sakit. Itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apalagi jika nafsu makan turun, apalagi jika flu, apalagi jika produksi air mata meningkat, harus segera dibawa ke dokter hewan. Bayi lebih rentan ketika sakit, gejala lebih parah, sehingga harapan hidupnya lebih rendah dibanding ketika kucing dewasa terkena chlamydia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu vaksinasi. Jadi vaksinasi itu salah satu langkah mutlak untuk mencegah agar hewannya itu sehat dan terhindar dari penyakit termasuk chlamydia ini. Sekian informasi buat teman-teman agar kedepannya lebih paham lagi dan tidak kejadian dan tidak terlambat dalam penanganan. See you, sampai ketemu di episode selanjutnya.
Oke.